Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tolopani, di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita jumpa kembali dalam kegiatan ataupun program Bisalah bincang-bincang soal moderasi beragama Kantor Kemenak Kota Gorontalo. Dan kita masih pada program spesial Ramadan. Kita sudah sampai ke pekan keempat bulan Ramadan, dan hari ini kita kedatangan tamu ketambahan satu orang. Ini ada Pak Kiai Muin Moduto. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Gorontalo. Ada Pak Dr. Alim Niode, pemerhati budaya. Beliau juga sebagai Ketua Ombudsman Provinsi Gorontalo, dan Tuan Kodi Pak Kiai Abdul Rashid Kamaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kita bisa hadir kembali dalam kegiatan spesial Ramadan, dan kita akan membicarakan Ramadan dalam kearifan lokal Gorontalo. Luar biasa nih, akan Kemenak Kota Gorontalo Millennial Village. Bagaimana membicarakan tentang program Kementerian Agama, keumatan langsung melalui dengan menggunakan IT. Iya, alhamdulillah. Iya, memang program prioritas salah satu program. Alhamdulillah, transformasi digital menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama juga. Jadi untuk menyahuti itu semua, alhamdulillah studio ini sudah ada lebih kurang setahun, Ustaz. Siar ini luar biasa. Iya, Masya Allah. Insya Allah kapan-kapan kami boleh juga mengundang Pak Kiai berdua untuk nanti mungkin ada menjadi ceramah tunggal begitu di channel kami. Insya Allah nanti kita akan siapkan waktunya. Biasanya yang menarik perhatian dan bisa orang mau saksikan langsung itu dialog seperti begitu. Iya. Kalau ceramah orang. Iya. Jadi luar biasa sekali nih. Iya. Nih biasanya ada host sendiri. Ini kepalanya yang langsung. Iya, karena juga Kalau kepala sudah jalan narasumbernya juga luar biasa. Sebuah kehormatan untuk kami Kantor Kemenak Kota Gorontalo, karena orang-orang yang tokoh-tokoh yang sudah sangat populer dan juga memegang jabatan-jabatan penting di organisasi maupun di instansi masing-masing. Ya. Kita tunggu nih apa yang akan dijadikan pertanyaan pembuka dari ini. Siap. Iya. Jadi kan sekarang ini kita sudah ada di pekan keempat Ramadan nih. Gorontalo, ya sebagaimana yang juga pekan kemarin sudah kita bicarakan, Gorontalo itu punya tradisi-tradisi tertentu selama bulan Ramadan. Dan di pekan keempat inilah biasanya yang paling ramai nih Pak Kiai, ya. Pekan keempat ada di Tubilotohe, kemudian apalagi Moluhuto Pitara juga ada yang nanti ambilnya di akhir-akhir ini. Tubilotohe pula. Iya, pada saat dengan Lailatul Qadar katanya. Iya, ada Lailatul Qadar itu kan, itu yang luar biasa. Nah, siapa nih yang duluan mau ngomong? Kamu kan Pak Alim ya? Silakan. Tradisi Tubilotohe mungkin ada sejarahnya, mungkin apa? Ya. Silakan. Historisnya seperti apa? Kok bisa ada Tubilotohe di Gorontalo? Izin Pak Kiai ini. Coba giliran dulu nih. Iya. Jadi kebetulan nanti pada jam atau kewaktuan di 27, 89 dan seterusnya itu sudah gelap bulan di langit. Tetapi itu tidak harus menghentikan umat untuk ke masjid. Dan dulu masjid kurang, saya masih sempat juga tarawih dari rumah ke rumah. Dari rumahnya Pak Imam, rumah Pak Kiai, kita tarawih di situ karena masjid jauh kali gitu. Nah, tapi kalau gelap seperti itu kita tidak bisa gitu ya. Maka kemudian dari cerita ke cerita dari dulu untuk menyambut itu, termasuk untuk berkumpul berduluhupa, siapa bertugas nanti di hari raya Idul Fitri, siapa yang khutbah, siapa yang ijma untuk membicarakan semua itu. Itu kan perlu rapat, tapi kan gelap. Oleh karena itu kemudian mereka dulu bawa morongo dulu, memayango, lalu lama-lama obor-obor atau morongo dan memayango itu itu ketika berjalan obor, morongo itu ada botol yang isinya relatif banyak minyak tanahnya, lalu diberi sumbu, itu
biar angin kencang dia tidak mati. Ada juga bambu, ada juga bambu. Nah, ya itu bambu, ya. Iya. Ya, dipasang, ya. Iya. Betul. Iya. Ini kalau dulu yang morongo kalau itu jalan ke masjid, Iya. kalau banyak orang, morongo itu dipatok di jalan, dipatok. Jadi, kalau sudah ada 10 orang, sehingga dia ada 10 berjajar. Kalau ada inisiatif, kenapa pula kita tidak bikin kemudian jadi banyak, jadi ada arkusnya segala macam, jadi meriah seperti itu. Iya. Itu asal usulnya Tumbilotohe itu dari sisi alam. Iya. Sudah gelap. Oh iya kan ya, malam-malam sudah tenggelamnya bulan itu. Bulan. Iya. Tetapi dari sisi keyakinan, kalau para nenek moyang Gorontalo dulu itu juga punya sense of wise, kearifan itu juga mereka sensitif. Bahwa ini datangnya waktu-waktu untuk turunnya Lailatul Qadar. Iya. Jadi kita sambut dengan meriah Lailatul Qadar ini. Itu pada argumentasi lahiriah. Tetapi pada argumentasi yang lebih mendalam, yang esoterik, menurut keyakinan mereka bahwa sebenarnya puasa ini disambut sejak bulan Rajab. Makanya Iya. mereka mulai membunyikan meriam bambu bungo. Iya. Itu poota poela molotolo hula puasa. Jadi itu Iya. Iya. Begitu. Ini budaya sebenarnya harus dimasyarakatkan sebenarnya. Iya. Betul. Dilestarikan. Dan sejarahnya itu harus perlu ditahu oleh setiap personil utama pada generasi muda ini. Tapi kalau Bunggo sekarang ini anak saya pun itu busuk Ya, tidak kenal. nggak kenal lagi Bunggo itu apa. Karena bambu sudah susah, Bu. Oh, dapatnya, iya, gitu ya. benar. Jadi lingkungan Makanya. kita rusak juga Setiap kan. Ini bambu Iya. ditebang terus kalau bikin 2 lantai. Itulah maka adat Iya. kita itu sebetulnya tidak hanya bicara tentang adat dan kebudayaan dan juga agama, Iya. tapi juga lingkungan hidup dan lain sebagainya. Saya kembali menjawab Iya. tugas saya yang dibilang tadi. Iya. Jadi dari sisi esoteris itu semacam memuliakan turunnya Lailatul Qadar itu. Iya. Tetapi berdasarkan perunutan yang tadi bahwa Ramadan itu bulan yang mulia, bahkan dari bulan Rajab sudah mulai diingatkan, maka Tumbilotohe itu sebenarnya didahului dengan menyalakan cahaya batin. Berarti luar biasa ini. Cahaya batin. Lebih aneh itu. Iya. Sepi lagi ya. Iya. Oleh karena itu dia diingatkan jauh-jauh hari dari bulan Rajab, mau Bungo, ada Molanggilo, ada dan banyak hal yang diingatkan. Iya. Semua itu untuk mengaktifkan cahaya batin yang nanti di akhir Ramadan, di malam-malam kemuliaan itu diekspresikan pengingat kepada yang tidak sampai pemahamannya ke taraf spiritual atau batin seperti itu. Mestinya kalau semua diri-diri ini menyalakan spiritual, menyalakan batinnya, maka dia akan menyala seperti kita nyalakan Tumbilotohe ini. Maka mari kita nyalakan Tumbilotohe. Ini adalah ekspresi dari nyala dari batinnya. Iya. Anak saya menyusun skripsi kebetulan di DKV. Dia bikin Tumbilotohe dan dia Iya. kasih judul Cahaya di Atas Cahaya. Nur ala nur. Iya, iya. Dan saya bilang kebetulan banyak mewawancarai juga Pak Kiai dan juga saya bilang tuh sudah tepat penelusuran itu karena dari sisi adat dan budaya memang Tumbilotohe itu hakikatnya seperti itu. Jadi tidak hanya visualisasi cahaya di luar tetapi juga secara esoteris ini harus dibangun juga. Iya, Jadi jangan cahaya kemudian batin. Tumbilotohe itu kemudian diiringi dengan musik-musik yang menghentak bikin apa di jalanan seperti yang betul, dulu-dulu betul, dibikin. betul. Iya. Tidak relevan dengan Kurang orang relevan. gitu, ya. Iya, kalau sekarang ini kan begitu anak-anak milenial saking euforia dengan terang benderang banyak lampu, malah mutar musik. Ya. Musik yang menghentak-hentak gitu. Iya, gitu ya. iya. Apalagi bunyi dia punya tidak ada makna apa-apa itu. Nah, Iya. Kalau berdasarkan religi kan iya, juga sebenarnya. betul. Iya. Kira seperti Nah, itu. ini yang perlu dari kita saya luruskan. itu mungkin latarnya ya. Jadi Iya. ada latar kondisi alam, ada pendalaman terhadap atau penghayatan agama yang sangat intens. Iya. Lalu yang ketiga, bagaimana mopo udaah menyambut sesuatu Iya. yang mulia ini. Paling Iya. tidak 3 ini yang kemudian ini menjadi tradisi selalu melekat pada masyarakat Gorontalo yang selalu ingat Tumbilotohe itu. Iya, alhamdulillah. Dan itu belakangan ini malah sudah jadi
destinasi budaya juga ya, karena ternyata ikon Gorontalo. Iya, dan kita bangga dong dengan itu. Indonesia secara nasional, iya, dipantau. Udah mengakhiri Ramadan, mata orang semua tertuju ke Gorontalo. Betul, iya. Betul, insyaallah. Pak Kiai, kan pada saat Tumbilo Tohe itu kan ada alikusu, ya kan? Kemudian di alikusu itu ada macam-macam di situ ditaruh. Ada polohungo, kalau saya lihat ada tebu, kemudian ada pisang. Ada pisang. Itu maknanya apa? Kalau dari sisi budaya dan juga pandangan secara fikih ya barangkali ada gitu Pak Kiai. Yang dibilang bid'ah pula Pak. Iya, terus sampai dibilang bid'ah macam-macam nih dibikin orang Gorontalo gitu kan. Iya. Ya, terima kasih. Iya. Saya ke lagu anak-anak dulu ya, biasanya kan waktu bilang anak-anak nyanyikan begini, Tumbilo Tohe, Tamhile Jakarta Bohe. Ada juga yang sambungannya, iya, Tibapu Bubohe dia bilang. Karena anak-anak itu senangnya, waktu Tumbilo Tohe itu justru kesempatan dari rumah ke rumah minta Jakarta. Patah mau Bohe atau Belengwali, Polimarekenya. Jadi enaknya anak-anak kita itu di situ. Kamu pilih Bayame, pilih Jakarta. Sama juga Pak. Baik, Tumbilo Tohe ini kalau menurut bahasanya istilahnya Pak Haji Deka Usman ya, almarhum, ada 3 istilah. Tumbilo, tumbili, tumbilan. Kalau tumbili itu pilamar kata perintah. Pasangkan itu lampu, disuruh memasang lampu. Tumbili. Kalau tombili yang kecil-kecil itu biasanya pemakai takai mereka program saya kan makanya kita ini sebenarnya harus disebarluaskan lewat media seperti ini, sehingga masyarakat kita bisa mengenal betul ini istilah-istilah ini. Kita sekarang tidak usah jauh-jauh, yang lahir di Gorontalo saja. Saya tidak lahir di Gorontalo, saya orang Suawa. Jadi saya tidak akar kata dari semua yang asli itu saya tidak terlalu kuasai, makanya dalam segi bahasa dakwah itu saya tidak. Jadi kalau tumbili itu pakai muin, tumbili itu disuruh memasang lampu. Kalau tumbilo sama nyala duluan, tumbilo. Kalau tumbila Tohe musim pasang lampu. Begitu. Musim pasang lampu. Ini istilahnya. Jadi kalau keliru kalau dibilang musim Tumbilo Tohe, yang benar musim Tumbila Tohe. Tumbila Tohe itu bukan Tumbilo Tohe. Kalau Tumbilo itu Tumbilo. Itu bahasa yang berlangsung secara masyhur secara umum, tapi dalam kaidah bahasa itu Tumbilo itu memang yang sota pasang. Kalau dia Tumbila Timas sembol Tumbila Tohe. Musim pasang lampu. Musim atau masa. Musim pasang. Oh gitu. Baru yang kedua terkait dengan tadi itu ada arkus atau alikusu ya. Alikusu kita melihat dulu aspek hukum. Apakah lampu ini hanya ada di Gorontalo? Kalau lampu ini hanya ada di Gorontalo, tentunya hanya di Gorontalo yang ada lampu malam hari. Walaupun di dunia-dunia yang sudah maju, negara-negara sudah maju, mereka menggunakan sirat itu dari listrik, tetapi dari kahruban. Tapi kita ada ciri khasnya di Gorontalo ini, Ibu Kominal. Kenapa harus malam ke-27? Ya mari dong kok Riji belum mau. Kan biar rame. Terus. Kan mah itama itu Riji itu hulalilo ya sabani hulalo nabi. Lamalani hulalo. Kenapa tidak dipasang? Atau misalnya kita pasang malam pertama. Sementara kalau kita buka-buka kitab Durratun Nasin halaman 9 baris ketiga dari bawah, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asraja fi masjidin min masajidillah ta'ala kanat lahu nurun fi qabri wa kutiba lahu thawabun musallin wa salat alaihi malaikatu wastaghfara malaikul arsy wal kursi. Siapa saja yang memasang lampu di masjid mana saja di bulan suci Ramadan, itu akan menjadi cahaya baginya di alam kubur, dan semua orang salat di situ beroleh pahala, dan malaikat akan bersalat serta memohonkan ampun padanya. Lulu tamatu salali. Jadi kalau kita melihat
dasar hukumnya. Cuma kenapa malam ke-27 tadi sudah dikatakan oleh Pak Dr. Alim bahwa karena mulai di Timur atau malam 27 mulai gelap. Ada lampu bulannya gelap. Ya. Sama dengan pernyataan saya kemarin itu bahwa itu di Alfiyah namanya doa tafa'ul, doa harapan. Apa yang disinari sebenarnya? Yang disinari ini hati. Jangan sampai lo pulita puasa malu di ulama pinando. Iya. Artinya amalia Ramadan itu terus dilaksanakan sepanjang tahun. Konsisten. Oh ditutup kantor, ditutup beli, potong balik motol agama, motol bangsa gitu. Iya. Yang berikut kenapa harus ada itu? Ada itu ahli khusus kan jangan kuning nilai keemasan, nilai keharmonisan dalam kehidupan setiap insan tanpa memilih agama, suku dan budaya. Ada nilai keceriaan. Walau totihi hullo dulu pulapi itu ibu tuh tali lo doa wadia pengantar bulan suci Ramadan. Itulah ulang ada doa wadia. Dan itu perpisahan begitu ya, perpisahan dengan bulan Ramadan. Betul, ada doa wadia. Mohon maaf pakai sebut wadia tadi ya. Di wadia itu di kampung saya dulu waktu masih kecil. Mau doa wadia itu ada selendang dibuka dan tidak diperintah gas taruh duit. Itu mau ngadi wadia, orang juga naruh duit. Itu mengharap berkah. Belum maaf saya sebutkan aja itu mengingatkan bahwa mengiringi wadia itu ada satu perilaku yang dulu ada begitu sosial. Jadi melatih. Terakhir ini saya tidak pernah melihat yang begitu lagi Pak Kiai. Masih ada doa wadia itu sekarang? Betul. Masih ada. Ada ya? Berarti sedekah itu ya. Keikhlasan ini penggusur penyakit kasar atau pembuang sial akhir malam itu ya 3 malam berturut-turut 3 berapa 9 kalau ada 30 saya sempat wadia itu ikut namanya barokah itu. Dan dia itu tanpa memilih puasa ini 30 atau 29 bukan, yang jelas dia malam 27 pasang lampu. Itu ukuran. Itu ukurannya. Puasa 30 nanti malam ke-28 ini masih ada image kita di Gorontalo ini. Mau puasa 35 malam ke-28. Wadiahnya atau wadiah tidak. Pokoknya malam 2 mau 30 29 27 itu pasang lampu. Pasang lampu. Tumbilat tohe. Biasa orang meluhut bicara, tapi ada juga sebagian kita punya keyakinan memang malam pasang lampu, siapa tahu. Rahasia yang terpendam itu adalah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar 1000 bulan toh. Tapi kalau kita baca-baca hadis qudsi itu satu malam Qadar itu 70.000 bulan. Kita kalikan saja 1000 berarti 2,5 kilogram minimal 2.500 kilogram ya. Luar biasa fadilahnya itu. Pada saat sedekah yang itu pada malam wadiah itu. Dan anak-anak yang dilahirkan yang non muslim saja lahir pada malam Qadar itu tetap dihitung fitrah. Masya Allah. Oke, itu kan ada janur, bukti kegembiraan. Bambu yang dipilih juga harus bambu kuning. Itu sama ya maknanya, kegembiraan sama-sama ya. Nah kalau yang lain, kenapa bisa ada makanan di situ? Kalau betul bisa selain janur kuning, ada pisang, ada tebu. Nanti malam hari mau dimasak supaya berkah ini terasa itu. Kalau di Jawa istilahnya selamatan. Nah, biasa alantahnya ditandai tamu hudu itu kan penghamburan boleh itu Pak Kiai Muin masih ada orang baca salawat. Bahkan ada juga sebagian orang masih tahlil dan beragam kue yang ditaruh di situ. Kalau kita lihat hadis Imam Syafi'i, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Allah itu akan memberikan pahala terhadap perbuatan-perbuatan yang baik kita lakukan. Kalau begitu cocok dengan surat An-Nahl ayat 97, cocok juga dengan dua ujung ayat terakhir di Al-Zilzal tuh. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi tidak ada di dunia ini hanya terjadi sekadar hura-hura saja. Ini cuma terobosan inovasi sepintas, tetapi tentunya punya landasan dan memang ada akar hukumnya, ada pangkal dan ada akar hukumnya. Alhamdulillah betul betul. Ada di hula-hula atau syarat boleh. Harus. Alhamdulillah. Jadi para
leluhur kita dulu itu memang menciptakan ini semua, itu bukan tanpa ini ya, bukan tanpa alasan, tidak ada dasar ternyata. Iya bisa, itu ada syarat. Ada harus berseni syarat. Iya. Bisa lari dari situ. Iya, betul. Memang ada beberapa yang jadi bahan kritikan orang, tapi yang dilihat itu bukan sesuatu yang seharusnya. Misalnya begini, tahipodikilia, tahipomikrazia dan sebagainya. Itu mah sudah lewat subuh, mereka tidak sholat subuh tapi teriak-teriak. Itu bukan salahnya, itu tidak ada di dalam ajaran itu. Dalam ajaran itu kalau tiba sholat sholat dulu, jangan itu terus. Cuma prakteknya ada yang menyimpang dikit, tadi bukan ajaran itu yang salah, orang yang sering diingat. Karena istilahnya sudah berubah sekarang. Waktu sholat tidak terima sholat, tapi sekarang alhamdulillah sudah. Tiba subuh berhenti. Masa perubahan. Betul. Ya, itu. Saya kira ini kalau tawasul bil haqi saja sudah berubah. Ada yang juga overdosis, baik itu di kiri atau miraji. Ti kiai mo ilo miraji itu malo subuh itu alhamdulillah wati lo lo putu. Hanya patu dile pe subuh ada mau malo sopo. Soalnya istirahat dulu, ini bukan istirahat turun minum, tapi istirahat untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan tadi itu, saya kira ini bukan budaya sebenarnya, apa istilahnya itu? Ini semua merokok, dalam masjid itu ulama-ulama dari masjid itu paling marah betul. Dia bilang lima tadakhaluna fil masjid haram ada. Gitu. Kenapa kalian bisa ke dalam masjid itu haram? Tidak bisa. Ada bilang hal amal syaitan. Perbuatan syaitan ini. Tapi saya lihat masih banyak di mana dikasih ingat, tapi mungkin karena kebiasaan ini bukan budaya. Tapi bukan kebiasaan di mana-mana. Sepertinya masjid harus menyiapkan pojok tempat orang merokok deh ini. Keluar saja tidak apa-apa. Ya itu parah juga. Memang saya beberapa kali sholat dan saya menemukan juga setiap sholat di tempat itu menemukan orang yang sementara khotib di atas mimbar menyampaikan khotbah, mereka merokok juga sambil ngobrol. Sebenarnya dua khotbah itu ada doa sholat sih, luar sholat. Jadi kalau dia bisa merokok berarti dia tidak sholat. Artinya kita ini ada koridor hukum. Hukum itu kan ada 5 toh, kita sudah tahu 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Tetapi apabila tidak pada porsinya, yang mubah yang boleh jadi haram. Nah itu. Sementara walaupun di siang hari kita makan di siang hari kan yang bolehnya makan karena ini ada aturan puasa, maka tidak boleh dia makan. Sama dengan, mohon maaf buat ibu-ibu yang ada haid, kan orang beriman kan wajib puasa. Tapi kalau dia ada haid, haram dia berpuasa. Nah, itu tidak boleh. Jadi merubah hukum satunya haram. Sambung itu pertanyaan dari Ibu Kepala Kantor tadi ya. Itu ada selain ada bambu kuning, ada janur. Biasanya juga seiring itu ada pisang dan juga ditaruh patodu tebu. Ada polohumo. Nah itu sebetulnya simbol-simbol dari sukacita. Patodu itu manis ya. Jadi kita dengan hati yang manis menyambut ini dengan ketulusan dengan filosofinya. Begitu juga polohumo, keindahannya dan sebagainya. Itu hanya simbol-simbol yang menunjuk bahwa kita sambut malam ini dengan Lailatul Qadar dengan sukacita yang gembira dan sebagainya. Tapi jangan lupa yang pertama tadi ya, hakikatnya sebetulnya Lailatul Qadar itu harus menyala dulu cahaya di dalam diri baru lampu di luar. Nah jadi pada malam Lailatul Qadar itu kan orang sudah waktunya mulai iktikaf ya di 10 hari terakhir Ramadan itu. Jadi kan bulan gelap, kemudian di waktu itu ya karena nggak ada lampu listrik segala jadi gelap. Nah makanya warga Gorontalo bikinlah alikusu itu, bikin alikusu. Bahkan saya dengar katanya bahwa makanan itu, tebu maupun pisang itu bisa diambil oleh orang yang lewat menuju masjid ketika dia lapar, mungkin ingin camilan, dia ambillah tebu itu. Halal itu ya, memang sudah disiapkan ya. Betul. Pisang itu kebanyakan yang mentah, bukan yang masak. Iya. Nah, itu tadi disampaikan Pak Kiai bahwa bisa disimpan. Iya.
Pas Lebaran bisa digoreng gitu. Sudah masak setiba waktunya begitu. Jadi sebelum waktunya jangan kasih masak dulu. Biasa dia pohon adat kita mau huta pitara itu mau magaribu potongan ke rumah dinas kita ilmu kamilat ya maghrib bersama apa tama mau huta setengah enam itu mau hutu pitara pertama magaribu rapat magaribu mau lamelo ya itu mau lebih latok ya dikali tamu di belato pertama teori kota pertama mau ukur omotan kita itu lagi jadi ini artinya nawaitu siraja munira min imam syafi'i sunnatan lillah ta'ala apa tama mau kulita mulai inna anzalna pooto lewatnya mah pernah lo on bro kalau lu bilang tuh mau lo toko pak mau bilang tuh ulah pakai bayar leh mau pak itu teh mau ditanya tidak mau ulah udi yang baik dari rasid kamar pen lu ulah udi dia mau orang jadi jangan sampai akan berulang kejadian seperti itu itu dia buta dia dari segi akhlak dia butuh tahu dia gitu. Baca ayat kemudian jadi tidak sembarangan juga itu pada saat pertama kali memasang lampu ya. Betul. Ada tata keramanya begitu. Bahkan tadi itu ya, dulu kami masih SD sering diingatkan oleh orang tua kalau mau masang lampu jangan kamu dulu, nanti sesudah kamu punya papa pasang lampu baru. Kita dengar kalau kita dengar kalau bapak mau masang lampu itu orang tua dia baca itu in anzalna. Sampai kemudian kenapa harus baca ya? Katanya harus baca. Kan sesuai jumlah orang yang ada di rumah. Iya. Kalau kita ingatkan kita lupa juga. Itu baru tahu juga. Masya Allah. 4 kali baca inna anzalnanya. Seperti itu. Supaya hati kita itu jangan cuma bapak aja yang bersinar hatinya, anak-anak tidak tahu cuma ada pegang-pegang video game. Apalagi sekarang dengan gangguan HP ya luar biasa memang. Tapi Pak Kiai itu tentu ada makna ya kenapa harus bapaknya ya bukan anak dulu yang membacakan gitu. Itu kenapa ya? Kalau juga ada pendapat juga yang sempat berbeda dulu. Yang memasang pertama katanya takwa. Kalau di kota wali kota, kalau di Arkus di gubernur. Itulah kalau kita maaf ya kalau kita hanya baca di YouTube saja tulisannya YouTube ya kan gitu. Kalau maaf baca lihat ya YouTube itu. Itu hanya takwa itu banyak toh. Bisa saja di peminat, bisa saja di kali, bisa saja di wali kota. Karena ini acara kita adalah acara adat berseni sara berseni kita tentu di kali polo tamu bilo itu mati wali ibu nama dia ibu keminal itu beda jaringan dia dari segi tata kramanya dari para tetua kalau diturunkan ke keluarga ya kepala keluarga dulu kemudian ke istri kemudian ke anak-anak untuk memasangkan lampu dan untuk Gorontalo itu kan lampu yang dipakai itu lampu minyak tapi boleh ya diganti dengan lampu listrik. Kalau sekarang kan bahkan minyakin lagi. Susah. Sudah lebih lampu listrik. Berarti sudah keluar dari budaya Sunda. Bahkan kita pernah melihat kalau dulu Pak Kiai Muin pepaya ya, tanggulio tohe tutu. Itu isinya minyak kelapa. Itu dia kena hujan tidak mati lampu. Artinya nilai agama tidak boleh hilang. Yang kedua, budaya asli Gorontalo tidak boleh digeser. Itu pelajaran kalau mampu tidak dari toko ada tuh. Pepaya mentah. Pepaya mentah. Terus minyaknya apa? Minyak kelapa. Minyak kelapa ya. Jadi kan biji pepaya dikeluarin. Lalu kelapa di situ baru pakai sumbunya kasih itu yang baru harum lagi. Biar angin dia tidak mati Pak. Biar hujan tidak mati ya. Masya Allah. Tanggulnya tohe tutu perlu nih kita di tiap rumah meskipun hanya beberapa biji ambil pepaya 1-2 biji kita bikin di karena rumah. kalau banyak minyak juga susah. Bisa habis satu kotak kalau jangan banyak-banyak lah. Paling enggak yang tradisi itu yang kita hidupkan kembali. Pendamping lampu listrik itulah paling ada 1 biji 2 biji pepaya kita bikin 1-2 minyak. Saya kira ini harus ada kita sebarluaskan lewat media-media atau lewat dakwah-dakwah di majelis-majelis. Terima ini karena sekali orang menyaksikan langsung. Kalau misalnya di majelis-majelis ta'lim seperti itu, saya kira banyak sekali audiens itu mereka dari situ. Kemudian kalau boleh kita tayangkan berada di mana, itu bila tohe. Bagaimana misalnya apa?
Ada yang tadi Pak Prof tadi bilang tadi itu lampu yang dipatok-patok itu. Iya. Apa tadi? Bambu. Kelapa, morongo. Morongo ya. Morongo Mayata. Jadi ada langsung kita tayangkan dia punya visualnya ini. Ya. Jadi istilah-istilah salah satu gambarnya. Jadi kalau Ada juga saudara yang dipakai sagana. Sagana itu lampu seperti morongo ya, Pak Dokter, morongo yang ditaruh di atas penutup roda atau di wanggubu. Biasa di kampung-kampung saya tanggul sagana. Itu digantung di roda, digantung kan. Iya. Wanggubu ya loro atau itu ada sagana. Jadi otak-otak kendaraan. Iya, baik. bukan begitu. Saya yakin Ibu Kakak ini memang perhatian sekali kalau soal ini. Amat sangat, saya amat sangat perhatikan dengan adat. Dia mengenal betul. Jangan sudah generasi yang sekarang sudah tidak ada. Iya. Ya mudah-mudahan nanti kita akan coba cari waktu memperagakan cara bikin morongo, cara bikin lampu tohe tutu. Iya. Insya Allah perlu tayangkan langsung bisa lihat Iya. Seperti ini itu tohe tutu dan lain sebagainya. Kali ini itu setiap buka apa dia tahu ini. Iya. Kali ini kita dengar dulu kan ada istilah-istilah yang berdengar sagana, Iya, apalagi saya sagana, sudah iya. kalau Pak Kiai tidak nyebut, saya akrab di telinga tapi sudah puluhan tahun tidak mendengar. Tidak dengar lagi itu. Maksud morongo. Morongo. Sagana. Iya. Jadi soal mudah-mudahan itu bisa hidup terus ini dan dikenal oleh masyarakat kita. Iya, itu tentunya. Iya. Biasanya Betul, kalau Pak Kiai. sesudah Mulhuta Pitara itu pada ujung acara adat itu adalah motonggeamo. Tonggeamo ya Menunggu itu. pengumuman resmi dari Menteri Agama Iya. melalui sidang Betul. isbat. Sudah, iya. Apakah 29 atau 30 hari. Hak Iya. masyarakat itu mengatakan 20 atau 30. Tetapi di satu sisi hak kita juga tentunya wa ulil amri minkum tolong juga diperhatikan Iya. bahwa kita tetap menunggu kepastian hukum dari Menteri Agama. Ya, kan kita ini punya pusat Ini pemerintah. Iya. Tonggeamo kan? Iya. Nah, pertama takabiru ku tikali on walau Iya. tikali takabiru. Pertama weta di Pak Wali, patao mamadua. Oh gitu. Uhe kok ilonto kamelate ibu tonto hari raya. Iya. Ya, jelasnya sujada butima mola hamalili mayulu apa umbatoliu. Iya. Mayuru itu apa Pak Kali? Di Mayuru kita mau jemput Iya. Mayuli salah sujada di wali kota. Iya. Waktu hari raya baik Iya, Idul iya, Fitri iya, atau iya. Idul Adha. Pertama mulai di Pemangku wali adat. kota. Bermalam kalau itu ya. Iya. Itu hari raya baik Idul Fitri atau Idul Adha. Baru dijemput dengan tilang bola liu takbiran. Iya. Takbiran. Hei nonton gamelan ya sampai tahun 80-an itu sudah mulai sepi untuk mulai anak-anak balita yang di bawah 5 tahun itu baik itu tak nongko merah kok hutang itu baru di media mu tahu Oh begitu. Bye-bye. Oh ya Mohon Natal mudah-mudahan di Indonesia masih ada ya. Oh. Ya, anak-anak di bawah 5 Anak-anak, tahun baik iya. di bawah di mimbar Iya. hutang itu pahangatnya barakati. Oh. Ternyata setelah ditelusuri di Iya. sejarah Abdul Muttalib itu ketika Rasulullah lahir Iya. langsung dileleli oleh tihi pila pohutayo ma pila kudu 50 betul ya Iya. Rasulullah Iya. pila potih le total lo Ka'bah itulah di alasan lo. Oh. Terus sekarang sudah tidak ada ya. Iya jarang ya. Kita itu ini. Saya sendiri nggak tahu. Kalau saya tahu anak-anak saya Sekarang sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Boleh juga mau cari lagi untuk supaya dibikin begitu. Iya boleh. Padahal bagus itu. Atau bahkan Karena bisa siar. dihimbau juga ya Pak ya. Iya. Supaya Dihimbau. pertama-tama dia Iya. ingat itu Yang dengar. secara Yang- Islami iya. itu dari masjid ke masjid. Iya. Bukan dari rumah kota yang 2000. Bisa saja Pak Kiai misalnya nih setelah khotib turun dari mimbar langsung diumumkan silakan ibu-ibu yang punya anak-anak bayi di bawah 5 tahun dibawa ke sini Iya. gitu untuk artinya bisa aja misalnya kita hidupkan gitu maksud saya karena yang budaya yang ini juga Iya. sudah mulai dilupakan. Apalagi Iya. pada saat itu Pak Khotib itu langsung turun. Iya. Itu berjubel orang tolong tiap mao, tolong Iya, diusap semua kita umumnya berganti. Pak Khotib. Banget dari barakat. Iya, Ini pegang tangan semua. Iya. Biasa Iya. ratus itu pegang tangan. Iya, Selesai. semua bersalaman. Iya. Dan pembicaraan kita ini sudah sampai ke Idul Fitri. Nah, di Idul Fitri itu ada nggak kebiasaan-kebiasaan masyarakat Iya. Gorontalo di bulan di Idul Fitri itu? Iya. Iya. Kalau orang Gorontalo itu kan biasanya kalau Idul Fitri pasti silaturahmi, jalan dari rumah ke rumah. Tapi sekarang dengan adanya HP, biasanya ini sudah mulai bergeser nih, udah mulai bergeser.
ada yang cuma cukup kirim WA, mohon maaf lahir batin, kirim gambar, flyer. Akhirnya untuk silaturahmi itu lupa. Kalau kemarin kan memang lagi masa pandemi tapi kalau ini kita sudah dilonggarkan, sholat sudah boleh di masjid, sudah boleh di lapangan. Sepertinya untuk silaturahmi pun itu sudah bisa dijalankan. Persentuhan, tentu. Iya. Ini kan sebetulnya silaturahim. Nanti minta tolong Pak Kiai berdua yang bisa pastikan. Kalau silaturahim itu saya hanya mengutip aja apa yang dikatakan oleh beliau berdua. Kalau Nabi bilang, kalau kita bertemu Islam, seorang Muslim dengan Muslim, salam jabat tangannya dengan erat, jangan cuma asal taruh begini seperti mayat, harus dijabat dengan erat. Dan bahkan harus ketemu. Saya bilang supaya sampai meresap ke dalam hati harus ketemu. Nah, dia harus ketemu, lalu tatap wajahnya. Dia bilang kita punya hati tidak kontak. Cuma memang ada kaidah usul, ad-daruratu tuqbilu mahdurati. Yang boleh itu bisa berubah karena daruratnya itu. Nah, karena kita masih dihadapkan dengan pandemi COVID yang sudah 3 tahun dari 19 sudah 2020 berarti sudah 3 tahun. Kalau kita itu sudah Maret regulasinya itu sudah ada 3 tahun penuh, bahkan 3 tahun 1 bulan itu karena daruratnya maka dibolehkan, tetapi jangan sampai setelah dinyatakan oleh Menteri Agama atau pemerintah, dalam hal ini Menteri Kesehatan, bahwa kita sudah aman dari virus COVID-19 ini, Pak Kadin Muhutomorati pemalu kita boleh itu dilakukan. Jadi ada batasannya Jadi perlu ikhtiar, perlu tawakal, perlu protokol kesehatan itu mutlak kita lakukan. Sepanjang kita protokol kesehatan nggak masalah. Setelah salaman nanti semprot lagi dengan hand sanitizer. Karena darurat. Tapi saya konteks tadi menarik. Jangan sampai kemudian hadirnya gadget, hadirnya. Tapi kalau orang yakin itu hak dia. Kan al yakinu la yazal bisyaki. Saya pribadi belum mengaku. Ketika orang memeluk saya, mencium saya tidak hindari, karena itu keputusannya. Siapa tahu dengan dia peluk saya, dia cium saya jadi sehat, dia juga jadi sehat. Jangan banyak kita harus husnuzan. Tapi kalau orang tidak mau begitu, jangan dipaksa. Jangan paksa. Karena sesuai keadaan dan keyakinannya. Saya ke konteks apa yang disampaikan gadget. Yang sampai kemudian kita kan sekarang sudah ada HP, sudah cukup selamat hari raya, tidak perlu lagi Saya kira kalau saya mungkin tidak termasuk orang generasi milenial, generasi Z. Cuman kalau saya mengambil pelajaran dari yang beliau berdua sampaikan, tetap kita harus bersentuhan, harus silaturahim, tidak cukup ini. Harus tuh dulu, salam sampaikan. Dengan sentuhan seperti itu memang merusak betul persaudaraan kita, memilih maaf itu betul-betul dia tulus, kebencian timbul, betul dan terasa orang tulus itu dia saya memilih maaf, kalau perlu dia perlu saya kalau dia cuma di sini dia cuma taruh emoticon menangis, tapi sebenarnya dia awasi nanti abis ini kita memulai lagi jadi di sini tidak ada apalagi lebaran siapa tahu dengan berkah lebaran itu tetap kita menyahuti aturan pemerintah sepanjang itu baik. Alhamdulillah di Masjid Agung itu tiap hari Jumat itu kita kunut nazilah, padahal sudah 3 tahun Pak Kiai bagian dari ikhtiar. Jadi Pak Kiai, bahwa orang salaman, bagaimana itu hadisnya? Berguguran muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa firlahu qabla yatafarraqa. Nah, itu. Siapa orang muslim ketemu saling menjawabkan tangan, Allah hapus dosanya sebelum mereka berpisah dari tempat mereka. Itu Masya Allah. Nah, itu betul tadi itu. Jadi sentuhan hati ini lewat tangan itu meresap betul. Cintaan ini muncul kembali. Tanpa minta maaf, kita sudah dimaafkan. Itu. Walaupun Nabi bilang memang minta maaf itu mudah, tapi yang paling sulit itu memberi maaf. Lewat tangan ini, Masya Allah luar biasa. Jadi Pak Dok bilang tadi itu, kalau sekedar hanya hasab ujung begini, memang ada sebagian dari masyarakat kita kan itu budaya kita gimana. Tapi kalau orang-orang Arab itu saya ketemu biasanya, sekedar dia bilang bukan begitu, harus ketemu ini katanya. Ada sampai dalam hati bilang. Luar biasa. Pak Kiai, saya pernah salaman dengan orang Arab di Masjidil Haram. Tapi sebelum salaman ini dia punya tangan begini, masuk di sini sampai dia baru dia salam, dia peluk, dia salam. Saya bilang saya belum pernah mengalami peristiwa. Bagaimana itu Pak? Itu maksudnya apa itu? Itu mengambil berkah. Yang kedua,
Habib Yasin Al-Hasni, salah satu guru Al-Khairat, murid langsung dari Habib tua, pernah mengajar saya di pesantren di kelas aliyah. Dia mengajar saya. Dia suatu ketika dia menceritakan kenapa harus berjabatan tangan dan harus dipegang erat-erat itu. Di dunia ini hanya satu yang tidak ada tulang di sini, di bagian ibu jari, yaitu Nabi Khidir. Jadi kalau ada kita sempat bertemu berjabatan tangan, tak ada tulang banyak orang pada ibu jari itu Nabi Khidir itu. Tapi rata-rata di dunia ini pasti orang ada tulang di sini. Yang kedua, di dunia ini 207 miliar ya, untuk Indonesia penduduknya 250 juta. Dalam 250 juta, kalau disidik jari oleh pihak kepolisian, tidak ada sidik jari itu yang sama, sehingga itu disebut sidik jari. Jadi itu makanya itu supaya mau membuat anta jahabal gilafi qulubikum, supaya ada perasaan gersang, perasaan kesal, kecewa dan sebagainya, perasaan yang tidak enak di hati itu akan insya Allah akan bergeser, akan hilang. Itu harapannya seperti itu. Baik Bapak-bapak sekalian, mungkin memadai sudah ya pembicaraan kita untuk pekan keempat Ramadan ini. Tentunya kita semua berdoa dan berharap semoga ibadah kita sepanjang bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga nanti akan kembali menjadi manusia yang fitri sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti baru dilahirkan oleh ibunya. Amin, insyaallah. Dan untuk program Bisalah pada spesial bulan Ramadan oleh Tolopani Podcast Kemenak Kota Gorontalo berakhir sampai di sini, tetapi kita masih akan tetap ada program-program lainnya di luar Ramadan, insya Allah terkait dengan moderasi beragama, terutama masalah kearifan budaya lokal Gorontalo pasti masih akan ada lagi. Mudah-mudahan nanti para narasumber ini insya Allah kapan waktu bisa kami Kami atas nama seluruh jajaran kantor Kemenak Kota Gorontalo mengucapkan terima kasih kepada Pak Kiai, kepada Pak Alim, kepada Ketua MUI Kota Gorontalo yang telah bersedia menjadi narasumber di acara ini. Dan pemirsa, sahabat Tolopani, kita akhiri sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di waktu yang akan datang, dan kami yang ada di sini semuanya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.